Senja itu begitu sendu. Di bawah rindang pepohonan, seorang ibu tua terengah-engah dengan mata yang dipenuhi napas tersengal-sengal. Ia kehilangan mata dan mata yang satunya pun kabur. Ibu yang telah membesarkan putranya. Kini, ketidakpedulian putranya telah memaksanya mengembara tanpa tujuan. Putra yang dibesarkannya dengan darah dan keringatnya telah menghancurkan surganya. Ibu tua itu tak berdaya dan duduk di bawah pohon, ketakutan. Ia memegang sebotol kecil susu di tangannya, pemberian seorang pejalan kaki karena kasihan. Begitu ia mencoba membuka tutupnya dan menyesapnya, ia merasa lapar. Tiba-tiba, terdengar suara, saahan-saahan, dari balik semak-semak. Hatinya terguncang. Matanya terbelalak. Ia melihat seekor ular, berlumuran darah dan luka, merayap ke arahnya. Seorang pawang ular yogi sedang mengejarnya sambil memainkan serulingnya. Namun, lihatlah karya Tuhan. Ular itu entah bagaimana lolos dari tangan sang yogi dan bersembunyi tepat di selendang tua perempuan tua yang robek. Napas perempuan tua itu tercekat. Tubuhnya mulai gemetar. Namun di saat yang sama, atas perintah Allah, ular itu mulai berbicara seperti manusia. "Amma, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Musuhku mengejarku. Aku terluka. Tolong beri aku tempat berlindung." Ibu terkejut. Ular ini juga berbicara. Hatinya meleleh. Air mata mengalir. Dengan tangan gemetar, ia menyembunyikannya di selendang tuanya yang robek. Sementara itu, sang yogi mendekat dan berkata, "Wahai wanita tua, apakah ada ular yang lewat dari sini?" Sang ibu berkata dengan suara gemetar, "Tidak, Nak, aku tidak melihat ular." Sang yogi berbalik. Ular itu keluar dari aancal dan berkata, "Amma, kau telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini seumur hidupku. Tapi mengapa kau menangis? Katakan padaku bagaimana aku bisa membantumu." Mendengar ini, air mata mengalir deras dari mata wanita tua itu. Ia berkata dengan suara pedih, "Nak, jika kau mau mendengarkan, kuatkanlah hatimu. Kisahku sangat menyakitkan." Ia mulai mengungkapkan kesedihannya dengan kata-kata gemetar. "Saya sedang hamil ketika suami saya meninggalkan dunia ini. Mertua saya mengusir saya dari rumah agar harta mereka tidak dibagi dengan bagian saya. Saya ketakutan dalam kesepian dan ketidakberdayaan." Badar terus mengembara. "Kemudian seorang kaya di desa merasa kasihan padaku dan mempekerjakanku di rumahnya serta memberiku sebuah rumah kecil dari tanah liat untuk ditinggali. Hari-hari berlalu dan jerih payahku semakin bertambah, hingga suatu hari Allah menganugerahiku seorang putra. Ia adalah buah hatiku, kepingan hatiku. Berkat dukungannya, aku hidup kembali. Namun takdir berkata lain. Suatu hari aku pulang kerja bersama putra kecilku ketika tiba-tiba badai bertiup dan sebuah pohon tumbang menimpa putraku. Matanya yang polos hancur. Hatiku hancur saat itu. Aku mulai berpikir, ketika putraku besar nanti, orang-orang akan mengejeknya dengan memanggilnya Kanha. Aku tak tahan dengan penghinaan ini. Harapanku adalah putraku harus belajar dan menjadi perwira. Aku bergegas membawanya ke dokter. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa penglihatannya telah hilang selamanya. Tetapi jika Anda punya uang, Anda bisa mendapatkan mata baru. Aku berkata dengan bibir gemetar, "Dokter Sahab, aku punya dua mata. Tolong ambilkan satu dan pasangkan pada putraku. Aku akan menghabiskan hidupku dalam kegelapan. Tetapi saya tidak dapat melihat anak saya dengan satu mata." Dokter Sahab berkata sambil menatap mata saya, "Amma, jaan Anda sudah sangat lemah. Mencabut satu mata bisa berakibat fatal bagi Anda." Tetapi hati seorang ibu tidak mendengarkan logika apapun. Saya memohon dengan keras kepala dan berkata sambil menangis, "Dokter Sahab, ambillah nyawa saya. Tetapi kembalikan mata anak saya. Saya memiliki dua mata. Ambillah satu dan pasangkan pada anak saya. Saya akan hidup di dunia yang gelap. Tetapi anak saya tidak boleh tetap tidak lengkap." Akhirnya dokter itu sujud. Mata saya diangkat dan anak saya mendapat cahaya baru. Dia menjadi sehat. Mulai bersekolah.
Saya juga mendapat pekerjaan menyapu dan mengepel di sekolah yang sama. Jika saya melihatnya dari kejauhan, hati saya akan merasa damai. Tetapi sayang anak saya mulai membenci saya setelah melihat saya kehilangan satu mata. Dia masih muda tetapi kekasaran aneh telah memenuhi hatinya. Dia bahkan menolak untuk menerima saya sebagai ibunya di sekolah. Dia akan berkata bahwa pada hari Anda memberitahu teman-teman saya bahwa Anda adalah ibu saya, hari itu Anda akan melihat wajah saya yang sudah meninggal. Hati saya hancur mendengar ini. Tetapi saya tetap diam. Seiring ia tumbuh dewasa, kebenciannya semakin bertambah. Ia tak pernah mau makan sambil duduk di dekatku. Ia akan berkata, "Ibu, aku jijik melihatmu. Allah telah membuatmu begitu buruk rupa sehingga aku tak bisa makan sambil duduk bersamamu maupun melihatmu." Aku akan menangis dan berkata, "Nak, makanlah 2 suap makanan bersamaku." Hatiku akan sedikit lega. Namun jika aku duduk di dekatnya, ia akan membuang makanan itu dengan marah. Hatiku ingin memeluknya setiap saat. Aku ingin menyerap rasa lelahnya dalam sariku. Namun cintaku akan kalah di hadapan kebencian anakku. Kini anakku telah mencapai ambang masa muda. Pergaulan dengan teman-teman yang buruk membuatnya menjadi gelandangan. Ia terlibat dalam rokok, narkoba, dan perbuatan buruk. Suatu hari aku demam tinggi. Aku tak bisa pergi bekerja dan berbaring di rumah. Hanya ada satu keinginan di hatiku. Aku berharap anakku datang dan membawakanku obat. Namun anakku tak pulang malam itu. Baik keesokan paginya maupun keesokan harinya. Kerinduan di hatiku menjadi gelisah. Aku menutupi tubuhku dengan selembar kain dan keluar. Aku keluar. Aku bertanya kepada teman-temannya, "Nak, apa kau melihat Denishku di mana? Dia belum pulang sejak kemarin." Mereka menertawakanku dan mengejekku. "Amma, kau benar-benar ibunya. Dia bilang dia tidak ada hubungan denganmu." Rasanya seperti gunung runtuh di dadaku. Tapi aku bersabar. Ketika malam tiba, anakku lahir. Tapi tidak ada ampun. Dia mengambil tongkat di tangannya seperti badai dan memukuli ibuku yang menggigil karena demam hingga tubuhnya melepuh. Aku jatuh menangis dan berkata, "Nak, apa salahku? Apa salahku?" Geramnya, "Kenapa kau pergi ke teman-temanku?" Mereka mengolok-olokku. Sekarang semua orang memanggilku pelacur. Kau telah menghancurkan harga diriku yang tak berharga. Kau tidak mati dan tidak meninggalkanku. Lebih baik aku meninggalkan rumah ini. Aku tersungkur di kakinya. "Nak, jangan pergi. Jika kau pergi, aku akan mati selagi aku masih hidup. Aku bersumpah. Sekarang aku tidak akan pernah memberitahu siapapun bahwa kau adalah anakku. Tetaplah di depan mataku. Aku akan hidup hanya dengan melihatmu." Ini menjadi kebiasaannya setelah itu. Dia mulai menghilang selama berhari-hari. Terkadang dia pulang setelah 5 hari, terkadang setelah 10 hari, terkadang setelah berbulan-bulan. Aku bermimpi dalam hatiku. Mungkin semuanya akan berubah dengan pernikahannya. Ketika menantu perempuan datang, rumah akan diterangi. Mungkin hati anak laki-laki juga akan luluh. Tapi Allah berkehendak lain. Sebulan berlalu. Lalu ketika anak laki-lakiku pulang, dia tidak sendirian. Ada seorang pengantin bersamanya dan melihatnya. Mataku tertegun. "Apa yang kau lihat, Ibu, dengan mata terbelalak seperti itu?" Anak laki-laki itu berkata sambil tertawa. Aku tertegun. Dia berkata, "Ini istriku. Aku sudah menikah." Hatiku mencelos. Aku sudah berkali-kali memimpikan pernikahan anak laki-lakiku. Tapi dia tidak bertanya atau memberitahuku. Yah, kupikir tidak apa-apa. Sekarang anak laki-lakiku akan tinggal bersamaku. Tetap saja, saya tak pernah bahagia. Terkadang putra dan menantu perempuan saya pulang setelah makan dan minum setelah bepergian. Dan saya tidur dalam keadaan lapar. Kesabaran menjadi teman saya. Lalu suatu hari saya mendapat kabar baik bahwa menantu perempuan saya akan menjadi seorang ibu. Putra saya sangat bahagia dan berkata, "Ibu, jagalah istriku baik-baik agar dia tidak kekurangan apapun." Saya mengangguk dan berkata,
Tenang saja, Nak. Putra saya pergi bekerja selama beberapa hari. Beban melayani menantu perempuan saya. Sekarang, semuanya tertuju padaku. Dia akan berkata, "Apa yang kau lihat? Masak makanan cepat dan tambahkan lebih banyak susu ke dalam teh." Tekanan darahku turun. Dengan tubuhku yang sakit, aku terus memijat kakinya, memasak makanan, membuat teh. Suatu malam, menantu perempuan itu berbaring dengan nyaman dan aku memijat kakinya. Kantuk mengalahkan mataku yang lelah dan kepalaku membentur perutnya. Seolah-olah menantu perempuan itu terbakar. Dalam kemarahan, dia mendorongku dan membuatku jatuh ke tanah. Aku terus memohon. "Menantu perempuan, itu tidak disengaja. Tolong maafkan aku." Tapi dia semakin memburuk. Saat itu, putranya pulang. Menantu perempuan itu menceritakan kepadanya sebuah cerita yang bengkok. Putranya meraung, "Kau mencoba membunuh anakku. Kau selalu menjadi musuhku. Lebih baik kau meninggalkan rumah ini daripada memiliki ibu seperti itu." Aku jatuh di kaki putranya dengan tangan gemetar. "Nak, kemana aku akan pergi? Aku sudah tua." Tapi matanya merah. Dia berkata, "Pergilah kemanapun kau mau tetapi biarkan kami hidup dalam damai." Aku mengikat bajuku, mengambil sebatang kayu, dan berkata, "Nak, peluklah aku untuk terakhir kalinya. Kau tak pernah memelukku sejak kecil. Hari ini aku ingin memelukmu sepuasnya. Aku tak akan pernah melihatmu lagi." Namun, anakku berdiri di sana dengan wajah berpaling. Menantu perempuan itu berkata, "Hentikan drama ini. Semakin lama kamu tinggal, semakin malu kamu." Aku meninggalkan rumah sambil menangis. Aku terus berkeliling dari pintu ke pintu. Tak seorang pun memberiku roti untuk dimakan. Akhirnya, karena lelah, aku duduk di bawah pohon. Tepat pada saat itu, seorang pengembara memberiku sebotol susu dan pergi. Botol itu ada di tanganku. Namun hatiku tertahan di sana. Aku tidak tahu apakah anakku pasti sudah makan makanan itu atau belum. Apakah menantu perempuan itu pasti sudah memberinya roti atau belum. Aku tidak menyentuh susu itu. Tepat saat itu, seekor ular lapar keluar dari semak-semak. Aku juga ada di tempat itu. Aku merasa lebih kasihan daripada takut. Aku menuangkan susu itu ke dalam cangkir dan meletakkannya di depannya. Ular itu meminum susu itu dan berkata, "Ibu, mulai hari ini aku adalah anakmu. Aku pasti akan membayar hutang susu ini." Air mata mengalir dari mataku. Beban hatiku sedikit berkurang. Ketika aku bangun di pagi hari, sebuah gubuk lumpur baru berdiri di hadapanku. Bau lumpur segar dari dinding-dindingnya. Spray bersih di atas ranjang bayi. Aku terkejut. Sampai kemarin aku masih di bawah pohon. Saat itu, seorang pemuda tampan datang di hadapanku. Wajahnya berseri-seri, polos. Ia duduk di kakiku dan berkata, "Ibu, sekarang gubuk ini milikmu. Kini kau takkan bersedih lagi." Aku mulai membelai kepalanya dengan tangan gemetar. "Nak, siapakah kau?" Ia tersenyum dan berkata, "Ibu, akulah orang yang sama yang kau beri susu malam itu. Siang hari aku akan tetap menjadi anakmu dan malam harinya aku akan menjadi ular yang sama yang ditakuti orang-orang. Anakmu meninggalkanmu. Tapi aku akan mengorbankan segalanya untukmu." Air mata mengalir dari mata perempuan tua itu. Kini kedamaian mulai datang dalam kesepiannya. Siang hari pemuda itu akan membawakan madu, susu, buah-buahan, kayu dari hutan untuknya, memberinya obat, memasak makanan, memijat kakinya, dan menidurkannya. Penduduk desa tidak tahu siapa pemuda ini. Begitu malam tiba, ia akan menghilang dan perempuan tua itu akan melihatnya. Di luar gubuk, ular yang sama berjaga dengan api di mata merahnya dengan tudungnya terbuka. Waktu berlalu. Perempuan tua itu mulai merasa seolah-olah telah menemukan seorang putra sejati. Bukan dari darah melainkan kesetiaan. Namun hati ular itu masih membara. Ia berkata kepada perempuan tua itu, "Ibu, hari ketika menantu perempuanmu melahirkan seorang anak laki-laki. Anakku, aku akan melancarkan serangan pertamaku padanya. Aku akan merenggut kedamaiannya."
Wanita tua itu menggigil. Nak, berilah aku rasa sakit, tapi jangan cabut nyawaku. Dia darah dagingku. Ular itu tersenyum. Aku tidak akan mencabut nyawaku, tapi akan memberikan rasa sakit yang sama seperti yang kau derita. Setelah beberapa hari, putra dan menantu perempuan wanita tua itu menjadi orang tua dari seorang anak. Ada kebahagiaan di rumah itu. Namun di gubuk di hutan, bayangan di mata pemuda itu menjadi gelap. Malam itu ia meninggalkan gubuk itu. Dalam sekejap mata, wujudnya berubah. Seekor ular mengerikan dengan mata berkilat dan tudung terangkat. Ia sampai di desa. Ia memasuki rumah menantu perempuan dan putranya melalui jendela dan mencapai ayunan. Lidahnya yang dingin menyentuh pipi anak itu. Anak itu tertawa. Ular itu perlahan mencengkeramnya dan menghilang dalam kegelapan. Ketika menantu perempuan itu bangun, ayunan itu kosong. Teriakannya mengguncang seluruh desa. Kemana perginya anakku? Penduduk desa berkumpul. Semua orang mulai berspekulasi. Ini adalah pekerjaan seorang jin. Ini kutukan. Tapi tak seorang pun tahu kebenarannya. Anak itu tertawa di pangkuan perempuan tua di gubuk hutan. Pemuda itu tersenyum. Ibu, inilah milikmu sekarang. Inilah kedamaian hatimu. Dan ini baru permulaan. Perempuan tua itu mulai menangis. Nak, kasihanilah. Mata pemuda itu memerah. Kasihanilah ada di mana ada hati. Tak ada belas kasihan di hatinya. Sekarang aku akan membayar hutang susumu dengan merenggut kedamaian hatinya. Waktu berlalu. Menantu perempuan itu melahirkan putra kedua. Kebahagiaan kembali ke rumah. Tapi rasa takut masih ada. Malam itu para penjaga ditempatkan. Putranya waspada tetapi tak seorang pun bisa menghentikannya. Perempuan tua itu kembali duduk di gubuk dengan cucu barunya di pangkuannya dan pemuda itu berkata, "Ibu, sekarang akan ada serangan kedua." Tangan perempuan tua itu yang gemetar terangkat. "Jangan ambil nyawaku." Dia tersenyum. "Aku tidak akan mengambil nyawaku, tapi aku pasti akan menghancurkan harga dirinya." Sebentar lagi ia menghilang. Begitu keluar dari hutan, wujud aslinya sudah di hadapannya. Dengan tudung kepalanya terbuka, matanya berkobar api dan niatnya terpaku. Mata merahnya membara bagai bara api. Garis-garis beracun berkilauan di sekujur tubuhnya. Ia merangkak langsung menuju rumah putranya. Tak bersuara, tak bersuara. Saat ia masuk melalui jendela, tangisan anak itu tiba-tiba berhenti. Menantu perempuan itu berbalik dan terus tertidur. Namun ia tak mengerti apapun. Ular itu mencapai ayunan. Lidahnya yang dingin menyentuh pipi anak itu dan senyum merekah di bibir anak itu. Seolah-olah ular itu miliknya sendiri. Sesaat kemudian, ular itu mengangkat tudungnya dan membungkus anak itu, lalu menghilang dari jendela bagaikan bayangan. Ketika menantu perempuan itu terbangun, ia mendapati ayunan itu kosong. Jeritannya memecah malam. Sang suami berlari. Keduanya mulai mencari anak itu seperti orang gila. Penduduk desa berkumpul. Ada yang mengatakan bahwa jin telah membawanya pergi. Ada yang mengatakan bahwa ia dikutuk. Namun tak seorang pun dapat mengetahui kebenarannya. Di sisi lain, di gubuk di hutan, anak itu tertawa di pangkuan perempuan tua itu. Air mata mengalir dari matanya. Pemuda itu berdiri di depan. Wajahnya santai tetapi tatapannya tegas. Ia berkata, "Ibu, serangan kedua telah usai. 3 lagi tersisa." Wanita tua itu gemetar. "Nak, jangan bunuh mereka." Suara pemuda itu semakin dalam. "Aku tidak akan menumpahkan darah. Tapi aku pasti akan merenggut kedamaian mereka. Hutang susumu hanya bisa dilunasi seperti ini." Sejak malam itu, seolah-olah ketakutan menyelimuti desa. Menantu perempuan itu menjadi seorang ibu setiap kali, tetapi setiap anak menghilang dengan cara yang sama. Kelima anak itu dibawa pergi malam demi malam. Baik penjaga, gembok, maupun doa tidak berguna. Hanya kegelapan yang sama, gemerisik yang sama, serangan mengerikan yang sama. Kini kesabaran menantu perempuan itu habis. Terkadang ia tertawa, terkadang ia jatuh ke tanah dan berteriak.
Orang-orang mulai menyebutnya gila. Harga diri sang suami hancur. Namun kebenaran masih terkubur dalam bayang-bayang. Di tengah kehancuran ini, suatu hari tetua Norani yang melewati desa melihat menantu perempuan itu menangis di tanah. Ia bertanya dengan lembut, "Mengapa kau menangis, Nak?" Menantu perempuan itu jatuh di kakinya. "Babaji, di mana kelima anakku? Apakah mereka hidup atau mati?" Pria tua itu mengelus kepalanya. "Anak-anakmu tidak mati, putri. Semua itu, mereka hidup. Tak ada jin yang membawa mereka pergi. Setiap kali ular datang dan membawa anak-anakmu ke gubuk di hutan, mereka aman di sana." Tubuh menantu perempuan itu gemetar. "Tapi mengapa ular itu membawa anak-anakku pergi?" Ada misteri di mata lelaki tua itu. "Ini adalah pembalasan atas perbuatanmu. Sekarang ujianmu belum datang. Jalan menuju hutan. Kebenaran menantimu di sana." Sang menantu perempuan menjerit, "Aku menginginkan anak-anakku. Bahkan jika aku harus mati." Lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, "Aku akan menunjukkan jalannya, tetapi kau harus menghadapinya sendiri." Lelaki tua itu berada di depan, menantu perempuan dan suaminya di belakang. Jalan itu panjang dan menakutkan. Penuh duri, sepi, terbungkus dalam keheningan. Sang menantu perempuan terus menangis sambil memegang tangan suaminya. "Aku takut. Jangan tinggalkan kami sendirian." Setelah berjalan agak jauh, tiba-tiba sebuah gubuk cahaya mulai muncul dari kejauhan. Napas sang menantu perempuan menjadi cepat. "Lihatlah gubuk itu. Anak-anakku pasti ada di sana." Keduanya berlari ke gubuk itu. Ada gubuk lumpur di tengah hutan yang darinya cahaya mulai menyusup. Air mata mengalir di mata menantu perempuan itu. "Ya, inilah tempatnya. Anak-anakku ada di sini." Tetapi begitu mereka sampai di dekat pintu, tanah bergetar. Desisan mengerikan merobek udara. Ular berbisa panjang itu berdiri di depan gubuk. Mata merahnya menyala seperti bara api. Tudungnya telah menjulang ke langit. Menantu perempuan itu memegang tangan suaminya dengan gemetar. "Ini ularnya." Desisan ular itu begitu mengerikan sehingga tanah seolah akan terbelah. Ketika keduanya bergerak menuju gubuk, ular itu berdiri menghalangi jalan. Sang suami mundur ketakutan. Tetapi menantu perempuan itu bergerak maju sambil berteriak, "Minggir dan berikan aku anak-anakku." Ular itu menggesek-gesekkan tudungnya ke tanah dengan keras. Dikiranya akun yang direbut dari seorang ibu akan diselesaikan dengan begitu mudah. Menantu perempuan itu jatuh ke tanah dengan gemetar. Dia mulai menangis dengan tangan terlipat. "Aku telah berbuat salah. Maafkan aku." Racun berkelebat di mata merah ular itu dan ia berkata, "Ketika kau merenggut putra seorang ibu darinya, kau tidak merasakan sakit apapun. Hari ini rasa sakitmu baru permulaan. Kisah yang sebenarnya belum terselesaikan." Menantu perempuan itu mengintip ke dalam gubuk dengan hati yang gemetar. Di dalam, wanita tua itu sedang bermain dengan anak-anaknya yang dipeluk di dadanya. Ada kedamaian di matanya. Tetapi bagi menantu perempuan itu, pemandangan itu seperti penjara. Ia menjerit, "Amma, anak-anakku." Hati wanita tua itu meleleh. Tetapi ia memeluk anak-anak itu lebih erat lagi. Ular itu membentangkan tudungnya di pintu dan berkata, "Kau belum diizinkan masuk ke dalam. Kisah perbuatanmu belum terselesaikan. Anak-anak ini adalah pelipur lara bagi ibu yang kau buat menangis. Kau harus lebih menderita." Sang suami berdiri diam. Mata tertunduk. Kemudian suara ular itu bergema. "Tahukah kau mengapa ibumu buta sebelah mata? Itu semua karenamu." Putranya tercengang. Ular itu berkata, "Ketika kamu kehilangan penglihatanmu dalam sebuah kecelakaan di masa kecilmu, orang-orang memanggilmu cacat. Ibumu tidak bisa mentolerir ejekan ini. Dia memberikan salah satu matanya ke dokter agar kamu bisa mendapatkan penglihatan. Dia sendiri mulai hidup dalam kegelapan tetapi mengorbankan dirinya untukmu." Sang suami jatuh ke tanah dan mulai berteriak. Suara ular itu menjadi lebih kasar. "Ya, ibu yang sama yang kamu aniaya, hina, dan buat lapar.
Ibu yang sama memberimu cahaya dan sebagai balasannya kamu menghancurkan hatinya. Sekarang kamu mengatakan bahwa kamu kesakitan? Rasa sakit yang sebenarnya belum datang. Penderitaan anak-anakmu adalah bagian darinya. Sang suami menangis dan berteriak. Ibu tolong maafkan aku. Ular itu meraung. Ibu memaafkanku di dalam hatinya. Tetapi keadilan belum ditegakkan. Setiap lukamu akan menjadi bagian dari rasa sakit yang sama yang diderita ibu itu. Menantu perempuan dan suaminya duduk di luar pintu. Air mata telah mengering. Tetapi hati berdarah. Kemudian sang suami menjerit seperti orang gila dan berkata, Ibu, ibu telah memberiku mata ibu dan penglihatan. Hari ini aku akan mencungkil mata itu dan mengembalikannya kepadamu. Jika ibu tidak membuka pintu, aku akan memecahkannya di atas batu. Mendengar ini, hati perempuan tua yang duduk di dalam gubuk bergetar. Mainan anak-anak jatuh dari tangannya. Air mata mengalir dan ia berkata dengan suara gemetar. Jangan nak, jangan lakukan ini, hatiku akan meledak. Namun sang suami mengambil batu itu dan benar-benar mendekatkannya ke matanya. Menantu perempuan itu memohon sambil terisak-isak. Menantu perempuan itu memohon sambil terisak-isak. Ibu, buka pintunya. Kami bersumpah. Kami tidak akan pernah menghancurkan hatimu lagi. Kami akan menghabiskan hidup kami di kakimu. Perempuan tua itu bangkit dengan tangan gemetar. Ular yang ditempatkan di pintu masih mengangkat tudungnya. Ia menatap perempuan tua itu. Perempuan tua itu berkata dengan lembut. Nak, sekarang ujian mereka telah berakhir. Akhiri balas dendam di sini. Untuk pertama kalinya, air mata muncul di mata ular itu. Ia perlahan menurunkan tudungnya dan menjauh dari pintu. Tawa anak-anak bergema dari dalam. Menantu perempuan. Dia berlari menuju pintu seperti wanita gila. Suaminya mengikutinya dengan langkah gemetar. Pintu terbuka. Kelima anak itu berlari keluar dan memeluk ibu mereka. Menantu perempuan itu terus menangis sambil memeluk mereka. Sang suami memeluk semua orang dan jatuh ke tanah dan mulai menangis dengan getir. Wanita tua itu berdiri di dekatnya. Air mata mengalir dari matanya. Dengan tangan gemetar, dia menggendong putranya dan memeluknya. Setelah bertahun-tahun, hari ini hatiku terasa ringan. Sekarang aku damai. Sang suami berkata dengan getir. Ibu, aku telah membuat kesalahan padamu sepanjang hidupku. Tapi sekarang aku berjanji bahwa aku akan tetap di kakimu sampai napas terakhirku. Menantu perempuan itu juga memegang tangan wanita tua itu dan berkata, Ibu, sekarang kau adalah ibu kami. Maafkan kami. Kami akan menjagamu seperti bunga. Ular itu duduk diam dan terus memperhatikan semuanya. Hari ini air mata bukanlah bisa tetapi air mata menetes dari matanya. Dia berkata dengan suara berat. Ingat, jika kau mengingkari janji, aku akan kembali. Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Ceritakan kepada kami di kolom komentar dan jika Anda menyukai videonya, silakan like dan berlangganan.